Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba berhenti di tengah kesibukan, terus mikir, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Bangun pagi, macet-macetan, kerja atau sekolah sampai sore, pulang, makan, main HP sebentar, terus tidur. Besoknya, diulang lagi, sampai kadang ada perasaan hampa yang muncul. Apa hidup cuma buat begini doang sampai tua nanti? Kalau kita cuma hidup buat sekadar survive, cari makan dan cari tempat tinggal, sebenarnya kita nggak jauh beda sama makhluk lain di bumi ini. Hewan juga makan, mereka juga tidur, mereka juga punya keluarga. Tapi sebagai manusia, kita dibekali sesuatu yang jauh lebih besar. Kita punya misi yang lebih dalam dari sekadar bernapas. Ada satu kalimat yang sebenarnya jadi jawaban dari semua kegelisahan itu, bahwa kita diciptakan bukan karena kebetulan, tapi untuk sebuah tujuan mulia, yaitu untuk beribadah. Tapi tunggu dulu, jangan bayangkan ibadah itu cuma soal ritual yang kaku, atau cuma dilakukan di tempat suci. Ibadah itu maknanya jauh lebih luas. Ibadah adalah tentang bagaimana setiap napas kita, setiap langkah kita, punya koneksi dengan Sang Pencipta. Bayangin, Allah nggak butuh pengabdian kita, tapi kitalah yang butuh pegangan. Kita diciptakan sebagai hamba bukan untuk dikekang, tapi supaya kita sadar kalau kita nggak sendirian di alam semesta yang luas ini. Ada kekuatan besar yang selalu membersamai setiap langkah kita kalau kita mau membuka diri. Masalahnya, banyak dari kita yang terjebak dalam pikiran kalau ibadah itu hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Padahal, dunia ini adalah sajadah yang luas banget. Tahu nggak, ibadah itu bisa jadi sangat personal dan tak terlihat. Ketika kamu lelah pulang kerja, tapi tetap berusaha senyum buat orang tua, itu ibadah. Ketika kamu punya kesempatan buat curang, tapi kamu milih jujur, itu ibadah. Bahkan ketika kamu cuma mendengarkan teman yang lagi sedih, supaya dia merasa nggak sendirian, itu juga ibadah. Ibadah itu adalah melakukan apa yang Allah cintai, dan Allah cinta pada kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama manusia. Jadi, rutinitas yang tadinya kamu anggap gitu-gitu aja, sebenarnya bisa jadi tumpukan pahala yang luar biasa kalau kamu paham kuncinya. Lalu, apa yang membedakan aktivitas biasa dengan ibadah? Jawabannya cuma satu, niat. Niat itu kayak saklar. Kalau saklarnya mati, lampu nggak akan nyala. Begitu juga perbuatan kita. Kalau kita kerja cuma buat gaji, ya dapatnya cuma gaji. Capeknya dapet, duitnya dapet, tapi jiwanya kosong. Tapi kalau niatnya kita geser sedikit saja, ya Allah, saya kerja hari ini untuk menafkahi keluarga dan menjadi manfaat buat orang lain. Tiba-tiba, lelahnya kamu berubah jadi berkah. Rasa capeknya nggak hilang, tapi hatinya jadi tenang. Inilah rahasia. Kenapa ada orang yang hidupnya sibuk banget, tapi kelihatan bahagia. Dan ada orang yang kelihatan santai, tapi batinnya tersiksa. Semuanya kembali ke arah mana? Mereka menghadapkan hati mereka saat beraktivitas. Tapi tahu nggak? Selain sholat, zakat, atau sedekah uang, ada ibadah-ibadah sunyi yang sering kita lewatkan. Padahal efeknya luar biasa buat ketenangan jiwa kita. Pertama, ibadah menjaga perasaan orang lain. Saat kita memilih kata-kata yang paling lembut, supaya nggak menyakiti hati teman, itu adalah ibadah. Kedua, ibadah menahan amarah. Saat kamu punya hak untuk marah atau membalas, tapi kamu memilih untuk memaafkan dan berlapang dada demi ketenangan, itu ibadah yang levelnya tinggi banget. Ketiga, ibadah berbaik sangka, husnud. Saat keadaan lagi nggak berpihak padamu, tapi kamu tetap percaya kalau Allah punya rencana yang lebih baik. Menjaga pikiran tetap positif adalah ibadah hati yang sangat berat, namun indah. Keempat, ibadah memberi kebahagiaan. Sesederhana mengirim pesan semangat ya ke teman yang lagi down, atau membawakan makanan kecil untuk tetangga. Menanamkan rasa bahagia di hati orang lain adalah ibadah yang sangat dicintai. Jadi,
Mulai hari ini, yuk kita berhenti melihat ibadah sebagai beban, atau sekadar rutinitas mingguan, atau harian. Lihatlah ibadah sebagai gaya hidup. Hidup kita terlalu berharga kalau cuma dihabiskan buat mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Kita punya misi untuk jadi hamba yang sadar kalau setiap detik kita dipantau dengan penuh kasih sayang. Sebelum besok kamu mulai lagi rutinitasmu, coba tanya ke diri sendiri, besok hal baik apa yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan kalau aku bersyukur sudah diciptakan. Semoga hidup kita gak cuma sekadar lewat, tapi benar-benar bermakna. Terima kasih sudah menemaniku berbagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.